Assalamualaikum Sobat Football United. Ada sebuah wawancara dari Portugal ya dengan Ruben Amorim, di mana ada beberapa cuplikannya dan akan gue bahas karena menurut gue ini mengandung dalam tanda kutip hal-hal yang menarik untuk dibicarakan. Ruben Amorim ini mengatakan ya bahwa sepak bola modern ini berubah bentuknya dari waktu ke waktu, terutama terkait dengan situasi apa yang ingin dia terapkan di Manchester United. Kita bisa mengatakan ya ini adalah 4-4-2, tapi 5 menit kemudian ini adalah 4-3-3 atau 3-4-3. Dia juga mengambil kesempatan untuk menjawab terkait dengan kritik yang diajukan banyak pihak kepada Ruben Amorim ya. Saya ini terbuka untuk segalanya. Orang-orang berpikir kalau saya ini mungkin kaku gitu terkait dengan satu ide. Tapi saya ini hanya ingin memulai dari sebuah dasar. Ruben Amorim juga menjelaskan kalau Mbeumo ini sering menyulitkan lawan ya, terutama ketika menyerang dari area sayap karena dia ini sering dalam tanda kutip tersembunyi sebelum bisa meledak di sebuah ruangan. Artinya di sebuah tempat ataupun area ya di lapangan pertandingan. Walaupun demikian, dia juga menerima kalau kecepatan transisi dari sisi sayap ini juga merupakan hal yang sangat penting terkait dengan permainan dari Mbeumo sendiri. Dan pada akhirnya manajer dari ataupun head coach dari Manchester United ini mengatakan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, dan bagaimana situasi yang terus berubah di lini depan ya, ini juga merupakan salah satu pendekatan taktiknya dan bisa dilakukan kalau memang situasi ini memungkinkan. Itu yang disebutkan oleh Ruben Amorim. Nah, yang menurut gue yang menarik adalah bagaimana dia mengatakan di awal ya. Oke, dia tadi menyebutkan terkait dengan Bryan Mbeumo dan lain-lain ya. Menurut gue itu menarik, tapi yang menurut gue lebih menarik adalah bagaimana Ruben Amorim ini mengatakan terkait dengan sistem permainan, terutama dari formasi. Dia mengatakan bahwa dia ini bukan orang yang kaku sebenarnya. Dia ini orang yang fleksibel, dan dia juga menyadari bahwa dunia sepak bola saat ini, sistem terutama, kalau bisa disebut juga oleh banyak pihak adalah formasi ya. Ini terus berkembang, ini terus berubah, dan dia juga paham akan hal tersebut. Banyak pihak yang menyebutkan ya Ruben Amorim ini kan keras kepala. Dia kenapa sih pakai 3 center back 3-4-3, 3-4-2-1 yang sampai dengan saat ini masih menyulitkan ya untuk dibangun di Manchester United itu sendiri. Nah, kenapa dia tidak berubah misalnya menjadi 4-3-3 atau 4-2-3-1 seperti yang sebelum-sebelumnya? Nah, Ruben Amorim berkata dia hanya ingin membangun sebuah dasar. Dan ketika dasar itu sudah jelas, sudah solid, lebih memungkinkan untuk untuk bersikap fleksibel. Gue sendiri sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Satu hal ya menurut gue yang jelas bahwa memang filosofi permainan dari Ruben Amorim, sepak bolanya Ruben Amorim, identitasnya ini memang jauh berbeda dengan manajer ataupun tim kepelatihan Manchester United sebelumnya, sehingga ada perubahan yang memang sangat drastis. Garis bawah, drastis. Perubahan yang drastis ini tentu saja butuh waktu juga untuk bisa beradaptasi dengan keadaan Manchester United. Kalau kita lihat misalnya saat ini dari 11 pemain Manchester United di atas lapangan dengan sistem 3 back ini, kita bisa lihat bagaimana masih banyak pemain-pemain warisan dari periode sebelumnya. Gue tidak bermaksud bahwa maka pemain warisan ini harus dienyahkan semuanya, harus apa yang sering disebutkan oleh fans, dibuang semuanya. Enggak seperti itu. Justru kalau yang seperti itu salah menurut gue. Turnovernya terlalu tinggi, dari sisi operasional klub tidak bagus.
Nggak bagus menurut gue, perubahan yang terlalu drastis. Tapi ya, pemain-pemain dari periode sebelumnya harus beradaptasi. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang bisa secara cepat, ada yang tidak bisa secara cepat. Harus ada waktu. Dan menurut gua, ketika mereka butuh waktu untuk beradaptasi, bukan berarti mereka terus disingkirkan, mereka dienyahkan. Enggak. Ya memang ini yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan untuk bisa memperbaiki pemain-pemain ini supaya bisa masuk ke sistemnya. Jadi tidak hanya sekedar untuk yang tidak berhasil maka dijual, dilepas seperti bermain game yang sangat mudah sekali seperti itu. Tidak. Pada kenyataannya ya, apa yang terjadi di klub ini tidak semudah seperti itu. Yang sering orang bayangkan ketika pemain bermain jelek dalam 1-2 pertandingan, maka dijual saja, maka dilepas saja. Enggak. Itu tidak semudah seperti itu, ada investasi besar yang dilakukan. Belum lagi kegiatan untuk melepas pemain. Ini kan bukan berarti menurunkan mereka ini di tengah jalan. Enggak, klub harus mencari klub mana yang mau membeli pemainnya dengan harga yang pas, dengan harga yang oke. Belum lagi sang pemain juga apa keinginannya, gajinya, kompetisinya, negaranya akan di mana. Ini kan hal yang complicated. Jadi tidak semudah apa yang sering dikatakan hanya tinggal dibuang-buang, dijual-jual saja. Menurut gue seperti itu. Dan balik lagi, apa yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim adalah pertama membangun sebuah dasar yang kuat. Dan menurut gue ibarat sebuah bangunan, ketika ingin didirikan, yang pertama kali dilakukan adalah menanam fondasi. Fondasi ini harus kuat, harus benar. Karena kalau tidak, ketika bangunannya jadi, lalu nanti ditempa ataupun terkena badai misalnya, hujan atau angin atau seperti apa, bisa runtuh dengan mudah. Dan tentu saja dengan membangun sebuah fondasi yang ada, maksud gue yang ada adalah dengan bangunan yang sudah ada sebelumnya. Ini kan juga merupakan proyek yang tidak mudah begitu ya, butuh waktu. Dan ini yang menurut gue yang harus dipahami. Manchester United dari 5 pertandingan belum pernah terkalahkan, lalu kalah di kandang sendiri dengan cara yang memalukan menurut gue menghadapi Everton, di mana mereka tampil 10 pemain Everton ya, tapi Manchester United kesulitan untuk mencetak gol, untuk menyamakan kedudukan, bahkan untuk memenangkan pertandingan, di mana mereka sebenarnya jauh diunggulkan di pertandingan tersebut. Ini menurut gue juga membuktikan kalau Manchester United masih belum pada tahap membangun struktur yang jauh lebih di atas. Di atas fondasi. Mungkin saat ini masih sibuk di urusan fondasi. Bagaimana pemain ini bisa paham apa yang diinginkan oleh sang pelatih, sang head coach. Juga bagaimana terkait dengan sikap-sikap ya di atas lapangan, karakter. Ini juga penting. Tidak bisa hanya berbicara terkait dengan hal-hal teknis saja. Kalau hanya hal teknis saja yang dibahas, ini hanya mengulang apa yang terjadi paling tidak 13 tahun terakhir di Manchester United. Di mana ada banyak pelatih dengan berbagai model permainan, sistem yang ingin dikembangkan, tapi tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Mereka selesai rata-rata sebelum musim ketiganya, ya kan? Artinya apa? Menurut gua, ini bukan soal teknis, bukan hanya teknis saja. Tapi ada hal yang lebih mendasar dari teknis. Karakter mental ini yang harus juga dibangun. Ini juga merupakan bagian penting dari fondasi itu sendiri. Dan kalau ini bisa tertanamkan, pemain punya fighting spirit yang luar biasa, yang konsisten. Jadi fighting spirit itu harus luar biasa dan juga konsisten. Tidak bisa hanya satu pertandingan on, selainnya off, on lagi, dan tidak bisa seperti itu. Kalau mereka memiliki fighting spirit yang luar biasa, attitude yang positif, yang luar biasa secara konsisten, sistem permainan seperti apapun akan lebih mudah diterapkan. Menurut gue seperti itu. Banyak juga yang membahas ya, mengatakan bahwa Manchester United ini balik lagi ke setelan pabrik atau seperti apa. Ya, ini juga membuktikan bahwa mereka belum konsisten. Dikatakan Manchester United selalu bermain jelek. Sebentar. Itu terlalu berlebihan. Karena apa? Di beberapa pertandingan sebelumnya, Manchester United ini sudah pernah menunjukkan bahwa mereka ini bisa bermain apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Tapi secara konsistensi mereka belum bisa meneruskan hal tersebut. Artinya apa? Secara dasar kalau ini dikatakan mereka masih nol, enggak. Tapi apakah mereka sudah bisa beralih ke tahap selanjutnya? Ini yang masih meragukan. Dan dari situ menurut gue ekspektasi harus diatur. Ekspektasi apa ya? Di mana Manchester United akan berada akhir musim nanti? Kalau dikatakan target bahwa Manchester United berada di sekitar 5 atau 6 besar, artinya klub ataupun tim ataupun skuad yang berada di posisi 5 atau 6 besar itu bukan berarti tiap pekan mereka menang. Kan seperti itu. Kalau tiap pekan mereka menang,
mereka akan berada di posisi yang lebih tinggi lagi. Tapi kan ini bukan yang ditargetkan untuk Manchester United. Artinya ya kita masih akan menemui partai-partai seperti menghadapi Everton itu, di mana ya Manchester United mungkin akan tergelincir ya. Tapi di sisi lain kita juga akan menghadapi, mudah-mudahan lebih sering ya, pertandingan-pertandingan seperti ketika kita menang menghadapi Liverpool di Anfield. Tampil luar biasa, tampil efisien, solid, semangat juang luar biasa, kreatif. Hal-hal seperti itu menurut gue anomali masih sangat besar sekali. Gapnya juga masih harus lebih diusahakan untuk bisa lebih rapat lagi. Gap apa? Gap perbedaan penampilannya dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Kurang lebih seperti itu membahas apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.